Selain buku, kita juga dapat menambahkan IPR atau Intellectual Copyright. Di sini maksudnya adalah sertifikat HKI ataupun sertifikat hak paten. Kita tinggal klik IPR-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel kami. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana tampilan dari registrasi akun Sinta dan bagaimana cara kita memaksimalkan akun Sinta yang sudah kita buat. Langsung saja caranya. Yang pertama, kita buka browser, kemudian kita ketik sinta.ristekprint.co.id. Nah, ini adalah tampilan laman Sinta. Kemudian ketika Bapak Ibu belum terregistrasi, maka registrasi terlebih dahulu dengan cara klik registration di sini. Nah, hal-hal apa yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama, kita bisa pilih country, ya Indonesia, kemudian pilih status. Oke, ini karena sudah terlanjur muncul, jadi kita cari Indonesia, klik, kemudian status kita pilih sebagai dosen ataupun sebagai peneliti. Kemudian di sini silakan diketikkan NIDN, kemudian ketikkan full name, kemudian afiliasi, ini diisi dengan universitas Bapak dan Ibu. Kemudian academic grade, di sini ada tutor atau pengajar, kemudian ada asisten ahli, ada lektor kepala, dan ada profesor, ini untuk dosen. Kemudian ini untuk peneliti, silakan dipilih salah satu. Kemudian ketikkan ID card number atau nomor KTP, kemudian ketikkan alamat email, direkomendasikan untuk menggunakan email afiliasi. Kemudian ketikkan password, di sini ada konfirmasi password. Kemudian copy paste link Google Scholar. Caranya, kita masuk ke akun Google Scholar kita. Ya, pilih profil saya. Kita diminta masuk dulu ke akun Gmail yang digunakan saat mendaftar Google Scholar. Nah, URL dari Google Scholar adalah ini. Kita tinggal copy URL-nya, kemudian kita paste di sini. Sampai muncul nanti akun Google Scholar. Nah, di sini sudah tampil. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memiliki Scopus Author ID, juga bisa diketikkan di sini. Ya, kemudian klik register. Ini tidak saya contohkan karena memang akun saya sudah terdaftar. Jadi ketika sudah terdaftar, maka kita tidak bisa mendaftarkan ID card number untuk yang kedua kalinya. Nah, ketika terjadi masalah, maka Bapak Ibu bisa menghubungi HD Sinta yang ada di FAQ. Setelah terregistrasi, ya, kemudian akan terima notifikasi untuk verifikasi akun Sinta melalui email Bapak Ibu yang dipakai saat pendaftaran. Maka setelah diverifikasi, kita bisa login dengan cara klik author login. Nah, di sini kita ketikkan alamat email. Kebetulan saya saat mendaftar menggunakan email Yahoo. Ya, kemudian ketikkan passwordnya. Setelah itu klik login. Nah, akan tampil
author profile seperti ini. Ya, ini adalah author ID Sinta saya, sudah terverifikasi. Ya, kemudian ini full name, kemudian author subject ini bisa juga kita tambahkan. Ini sesuai dengan bidang kepakaran Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini ada title, kemudian ada afiliasi, kemudian departemen. Di sini ada more. Ini adalah Google Scholar ID saya. Kemudian ini adalah Scopus ID saya. Di sini ditampilkan ranking secara nasional dan ranking di afiliasi. Kemudian di sini ada artikel, jumlah artikel yang ada di Scopus, jumlah artikel yang ada di Google Scholar. Kemudian citasinya berapa, H indeksnya berapa, dan I10 indeksnya berapa. Ini secara statistik. Kemudian kita bisa pilih update profile. Nah, ketika kita ingin mengganti, misalnya menambahkan Scopus author ID, kemudian misalnya kita mau merubah jabatan fungsional kita, ini bisa juga di update profile. Kemudian coba kita klik di menu publication. Nah, di sini sudah terekam artikel yang sudah kita tulis. Ini ambil datanya dari Google Scholar. Jadi secara otomatis Sinta menarik data dari Google Scholar. Kita bisa cross check, misalnya kita ingin menampilkan semua dokumen Google Scholar. Nah, ini tinggal diklik show more documents supaya dokumennya tampil semuanya. Nah, kemudian di sini ada books. Nah, ini kalau kita ingin insert buku kita juga bisa melalui Sinta dengan cara kita klik add book. Kemudian kita ketikkan ISBN buku. Setelah itu kita search. Apabila tidak muncul secara otomatis, maka bisa kita ketikkan ya, informasinya. Yang dibutuhkan adalah title atau judul buku. Kita isi. Kemudian author. Nama penulis ya, tuliskan nama kita. Kemudian publishernya, penerbitnya silakan ditulis. Kemudian city ya. Kemudian tahun, kemudian jumlah halaman, kemudian choose file ya, kita pilih file dari cover buku kita. Tinggal diklik, kemudian kita upload. Jadi silahkan nanti dipersiapkan terlebih dahulu dokumen yang dibutuhkan, yaitu cover buku, kemudian ISBN, kemudian beberapa informasi dasar terkait penerbit, kota terbit, tahun, dan jumlah halaman. Nah, ini sudah saya siapkan covernya, tinggal kita pilih, kemudian open. Nah, setelah muncul, kemudian kita klik add book. Nah, maka di sini akan tampil ISBN-nya, kemudian judul bukunya, kemudian nama author, publisher, tahun, dan jumlah halaman. Bapak Ibu juga bisa menambahkan dengan cara yang seperti tadi sudah saya jelaskan. Selain buku, kita juga dapat menambahkan IPR atau Intellectual Property Right. Di sini maksudnya adalah sertifikat HKI ataupun sertifikat hak paten. Kita tinggal klik IPR-nya, kemudian ini kebetulan sudah saya isi 2 dari sertifikat HKI saya. Satu pada buku pencaksilat, satu lagi pada artikel. Nah, jika kita memiliki sertifikat HKI yang lainnya, maka kita bisa add IPR, kita klik. Nah, kemudian silahkan diketikkan di sini nomor permohonan dari sertifikat. Ini informasinya ada di
sertifikat HKI-nya. Nah, di sini ada nomor dan tanggal permohonan. Ini kita copy. Kemudian kita paste di sini. Karena ini sudah saya cantumkan di sini, maka akan saya coba dengan mengganti nomor yang lain. Kemudian kita search. Nah, informasi yang dibutuhkan ada beberapa hal, terutama yang ada tanda bintangnya, ini wajib diisi. Yang pertama adalah nomor permohonan, kemudian di sini ada titel atau judul, kemudian di sini ada kategori, ya apakah masuk paten, paten sederhana, merek, kemudian hak cipta dan sebagainya. Kemudian di sini ada pemegang paten. Ini silahkan ditulis nama Bapak Ibu, apakah individu ataupun berkelompok, silahkan ditulis saja. Kemudian di sini ada nomor registrasi, tanggal pengajuan, tanggal penerimaan, dan status. Di sini ada semua informasinya dalam sertifikat. Silahkan di copy paste ke sini. Setelah itu tinggal diklik Add IPR, maka nanti akan muncul di sini. Kemudian setelah itu adalah WOS dokumen. Nah, berdasarkan beberapa informasi yang saya dapatkan, memang Sinta belum bisa menarik data dari WOS. Sejauh ini baru pada Google Scholar dan Scopus. Oke, setelah kita lihat ini di author profile kita bisa cross check ya pada akun kita searching. Sambil menunggu. Nah, ini sudah muncul nama saya, kemudian saya klik. Nah, di sini sudah update ya, bahwa saya sudah update 1 buku dan 2 IPR. Selain itu, di sini juga tersedia menu overview. Ini yang ditampilkan adalah grafik dari dokumen Scopus per tahun, kemudian juga citasi per tahun pada artikel Google Scholar dan pada dokumen dari Web of Science. Kemudian kita cross check kembali yang tadi sudah kita isikan, yaitu buku. Kita klik. Nah, di sini sudah muncul ya cover, kemudian keterangan buku. Kemudian kita klik juga IPR, kita coba lihat apakah sudah update. Nah, di sini sudah update, ada 2 sertifikat, kemudian network, kemudian Rama dokumen juga bisa kita klik, kemudian Google Scholar dokumen. Ini artikel yang terindeks di Google Scholar, ditampilkan semuanya di sini. Kemudian WOS dokumen karena belum sinkron jadi masih kosong. Kemudian kita juga bisa mengecek research ya. Research ini merupakan data kita yang ditarik dari Simlitapmas. Nah, kebetulan saya pernah 2 kali mendapatkan hibah ya dengan skema penelitian kompetitif nasional, yaitu PDP atau penelitian dosen pemula. Ini saya 2 kali. Yang pertama ini dengan judul efek pengintegrasian digital storytelling terhadap motivasi siswa, ini saya sebagai anggota, dan satu lagi peran saya sebagai ketua. Dua-duanya usulan tahun 2018 dan telah saya laksanakan pada 2019, termasuk dana yang disetujui di sini juga ditampilkan. Ini adalah pendanaan yang bersumber dari Ristekdikti. Selain informasi tentang research yang sudah ditarik datanya dari Simlitapmas, kita juga bisa mengetahui Scopus dokumen. Kita tinggal klik saja di sini Scopus dokumen. Nah, ketika ada 1 atau lebih dari dokumen Scopus kita, entah itu di jurnal, proceeding, di buku atau yang lainnya, maka di sini akan ditampilkan kuartilnya, kemudian judul, kemudian publisher, kemudian nama jurnal dan sebagainya.
Tampilannya tidak jauh berbeda dengan Google Scholar dokumen. Nah, seperti ini ya, nanti akan ditampilkan, kemudian ketika ada citasinya juga akan muncul. Kita kembali kepada overview. Nah, sebetulnya saya mengalami sedikit permasalahan. Jadi Scopus dokumen saya belum muncul di Sinta profile saya ya. Di sini masih 0. Kemudian Google Scholar-nya 38, kemudian Web of Science-nya saya sebetulnya ada satu artikel tapi di sini juga belum muncul. Permasalahan yang terjadi selain tidak munculnya dokumen, entah itu di Scopus, Google Scholar maupun Web of Science, adalah di sini ya, di akreditasi Sinta. Jadi saya di tahun 2019 ada sekitar 3 sampai 4 artikel yang terpublikasi di Sinta 3. Tapi di sini keterangannya 37 artikel saya masuk pada unkategori atau di jurnal nasional tidak terakreditasi. Nah, bagaimana ketika terjadi permasalahan yang demikian? Jika Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama, maka yang bisa kita lakukan adalah kita klik FAQ. Kemudian kita lihat di bawah sini ada kontak Sinta ya, dari helpdesk Sinta. Nah, di sini ada alamat emailnya yaitu hdsinta@ristekdikti.go.id. Silahkan nanti Bapak Ibu email ke alamat ini. Saya kemarin sudah mencoba dan sudah dibalas bahwa akan dilakukan sinkronisasi terhadap keseluruhan hasil publikasi saya dengan cara saya harus melengkapi informasi terkait nama jurnal, kemudian indexing, kemudian judul artikel dan sebagainya. Kemudian kita email kembali ke HD Sinta ini. Bahkan saya juga diberikan list data mengenai verifikator Sinta yang ada di beberapa universitas. Demikian sharing info yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Nantikan video-video kami selanjutnya tetap di Danilove Ari 91 channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.